Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahaudin, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub, dan tak lupa teman-teman kelas PAIA semester 3 yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amiratul Masrufah dengan NIM 20101100024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Urgensi Ilmu dan Ulama, hadis dari Abu Daud nomor 3157. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan hadis Abu Daud nomor 3157 tentang urgensi ilmu dan ulama. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimat. Islam mewajibkan umatnya untuk giat dalam menuntut ilmu. Ilmu apapun yang dipelajari, baik ilmu tentang dunia maupun ilmu tentang akhirat. Dengan kaidah ilmu tersebut memberikan maslahat atau kebaikan kepada umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengapresiasi hambanya yang giat menuntut ilmu, sehingga Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Di dalam Islam, setiap pengorbanan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka beramal soleh, di antaranya menuntut ilmu, pasti akan ada balasan pahala dan kebaikan yang banyak. Sekecil apapun pengorbanan itu, Allah pasti akan membalasnya. Bahkan balasannya seringkali lebih besar dari apa yang dilakukannya. Allah akan memudahkan jalan menuju surga, dan juga para malaikat ridho dengan usaha kita untuk menuntut ilmu, sehingga para malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang sedang menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu kritik editis bagian kritik sanad. Hadis Abu Dawud nomor 3157. Haddatsana Musaddad bin Musarhadin haddatsana Abdullah bin Dawud sami'tu Asim bin Raja'i bin Haywata yuhadithu an Dawud bin Jamilin an Katsir bin Qaisin qala kuntu jalisan ma'a Abid Darda'i fi masjidi Dimashq faja'ahu rajulun faqala ya Abad Darda'i inni ji'tuka min madinatir rasuli sallallahu alaihi wasallam li haditsin balagoni annaka tuhaddithu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajatin qala fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi wa innal alima layastaghfiru lahu ma fis samawati ma fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi al abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warasatul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Haddatsana Muhammad bin Waziril Tashbiyu haddatsana Walidu qala laqitu Syabiba bin Syaibata fahaddatsani bihi an Utsman bin Abi Saudata an Abi Darda'i yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima'nahu. Arti daripada hadis tersebut yaitu telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud, aku mendengar Asim bin Raja bin Haywah menceritakan dari Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais. Ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Ad-Darda di Masjid Damaskus.
Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Ad-Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu." Abu Ad-Darda lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Wazir Ad-Dimashqi, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, ia berkata, aku berjumpa dengan Syabib bin Syaibah, lalu ia menceritakannya kepadaku dari Utsman bin Abu Saudah, dari Abu Ad-Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maknanya. Dari hadis tersebut terdapat sanad-sanad sebagai berikut. Yang pertama, Musaddad bin Musharhad, lalu Abdullah bin Daud, lalu Asim bin Raja bin Haywah, lalu Daud bin Jamil, lalu Kasir bin Qais, lalu Muhammad bin Al-Wazir Ad-Dimashqi, selanjutnya Al-Walid, lalu Syabib bin Syaibah, lalu Utsman bin Abu Saudah, dan yang terakhir Abu Ad-Darda. Sekarang masuk ke bagian kajian linguistik. Dalam kajian linguistik hadis tentang urgensi ilmu dan ulama, penulis menggunakan lafadz man salaka thariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi thariqan min turqil jannah, dan lafal wa innal ulama warasatul anbiya'i. Penulis akan mengkaji dari segi nahwu. Yang pertama yaitu kata man. Kata man merupakan isim mausul. Selanjutnya kata salaka. Salaka merupakan bentuk fi'il mandi. Selanjutnya thoriqon. Thoriqon merupakan bentuk maf'ul. Selanjutnya yatlubu, yaitu fi'il mudhari'. Selanjutnya min. Min merupakan salah satu huruf jar. Selanjutnya turukil. Turuk merupakan jar dan jar majrur. Selain itu ia menjadi mudhof. Selanjutnya lafal al-jannah merupakan mudhof ilaih. Lanjut lafal wa innal ulama warasatul anbiya'i. Kata inna merupakan amil nawasih. Kata al-ulama'a merupakan isimnya inna. Dan lanjutnya al-warasatul anbiya'i khobarnya inna. Selain itu ia menjadi tarkib idhofah. Dalam kajian ilmu balaghah, kata man salaka thariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi thariqan min turqil jannah termasuk bacaan hakikat, karena kata yang dipakai untuk menunjukkan arti yang tertentu atau makna asli. Hadis tersebut bermakna maka Allah akan mempermudahnya jalan menuju surga. Lafal salaka disandarkan kepada Allah karena salaka adalah fi'il sedangkan Allah adalah fa'il. Selanjutnya masuk ke bagian kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Abu Daud nomor 3157 yaitu yang pertama Sunan Abu Daud nomor 3158, yang kedua Sunan Tirmidzi nomor 2570,
Yang ketiga Sunan At-Tirmidzi nomor 2606. Yang keempat Sunan Ibnu Majah nomor 219. Yang kelima Musnad Ahmad nomor 7965. Yang keenam Musnad Ahmad nomor 2072. Yang ketujuh Musnad Darimi nomor 346. Yang kedelapan Musnad Darimi nomor 348. Selanjutnya yaitu kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis tentang petunjuk-petunjuk Al-Quran yang memberi perhatian tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Abu Daud nomor 3157. Penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Yang keempat Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Yang kelima Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Yang keenam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang ketujuh Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dan yang terakhir Quran Surat Fatir ayat 32. Untuk hadis dan ayat Al-Quran bisa dilihat di makalah ya. Selanjutnya yaitu analisis realitas historis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3157 ini berisi tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu dan juga menjelaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Asbabul wurud dari hadis tersebut yaitu kata Abu Umamah, ada dua orang laki-laki telah memperkenalkan diri kepada Rasulullah SAW. Satu di antaranya seorang yang banyak beribadah atau abid, dan yang lainnya seorang yang berilmu atau alim. Rasulullah SAW bersabda bahwa kelebihan orang yang berilmu atau alim dengan orang yang banyak beribadah atau abid seperti kelebihanku dengan seorang yang terendah di antaramu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, serta penduduk langit dan bumi, sampai seekor semut di sarangnya atau ikan di lautan, semuanya bersolawat atau mengucapkan selamat kepada seorang guru yang baik. Selanjutnya, analisis generalisasi. Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimat. Islam mewajibkan umatnya untuk giat dalam menuntut ilmu. Ilmu apapun yang dipelajari, baik ilmu tentang dunia maupun ilmu tentang akhirat. Dengan kaidah ilmu tersebut memberikan maslahat atau kebaikan kepada umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengapresiasi hambanya yang giat menuntut ilmu, sehingga Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Hadis tersebut menjelaskan keistimewaan orang yang menuntut ilmu. Untuk itu kita tidak boleh puas dengan ilmu yang sudah kita peroleh saat ini. Selanjutnya bagian kritik praksis. Jika kita perhatikan dengan baik hadis Abu Daud nomor 3157, kita mendapati beberapa poin yaitu tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dalam kritik praksis diuraikan bagaimana kita mengaitkan makna sebuah hadis dengan kehidupan masa kini. Di sini penulis akan mengaitkan dengan banyaknya beasiswa dari pemerintah maupun lembaga lain bagi pelajar berprestasi dan yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita semua bisa mendapatkan beasiswa tersebut asalkan kita mau berusaha, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekarang kita sudah tidak perlu pusing lagi terkait biaya pendidikan. Kita tidak boleh berputus asa, jangan menyerah sebelum kita mencoba. Ingat hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan untuk ke surga. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.